pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Warga Jalan Cendrawasih Mimika dikejutkan dengan penemuan jasad pemuda di dalam bendungan. Peringati Hari Pahlawan, seluruh ASN di Dispenduk Capil Mimika mengenakan baju adat. Pemda Merauke kirim 293 ton beras dari 3 distrik ke Surabaya. Warga di Jalan Cendrawasih, Kabupaten Mimika Selasa kemarin dikejutkan dengan penemuan jasad di dalam bendungan. Diketahui jenazah tersebut bernama Joshua Joani. Diduga korban tak bisa berenang saat terjatuh ke dalam bendungan. Petugas kesehatan langsung mengevakuasi jenazah ke RSUD Mimika. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti korban tewas. Sejumlah saksi yang berada di lokasi saat korban ditemukan juga diperiksa polisi. Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto mengatakan, dari pemeriksaan sementara polisi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Korban sempat duduk-duduk di anak tangga dekat bendungan. Kemudian menurut saksi bahwa korban melempar semacam ban karet kah atau apa, kemudian tidak sengaja dia terjun. Nah, dari saksi melihat dikira mau coba menyelam, ternyata tidak ada gerakan badan, dan beberapa jam kemudian mau diangkat ternyata air sudah masuk ke dalam tubuh. Setelah itu kita bawa ke rumah sakit dan kita periksa di bagian tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kemudian kita cek aroma bau mulut, tidak ada tanda-tanda dia mengkonsumsi miras. Dari riwayat penyakit, menurut keterangan dari keluarga bahwa korban ini punya riwayat penyakit paru-paru basah juga. Kemudian dari pihak keluarga menerima, dan orang tua korban ini kan sudah tidak ada, kedua orang tuanya sudah tidak ada, sekarang dia tinggal dengan kakaknya di SP2. Dan kemarin sudah dibawa ke SP2 untuk disemayamkan, datang hari ini. Polisi mengimbau warga tidak beraktivitas di areal bendungan sosial Mimika karena kedalaman bendungan yang mencapai 6 meter dinilai sangat berbahaya bagi warga yang tak bisa berenang. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Kasus penyelundupan narkoba di kota Jayapura meningkat. Polres Jayapura Kota menargetkan 48 kasus narkoba di tahun 2020. Namun sejak Januari hingga Oktober, Satuan Narkoba Polres Jayapura Kota telah menangani 55 kasus. Dari 55 kasus yang ditangani polisi, 40 diantaranya adalah kasus penyelundupan ganja asal negara tetangga Papua New Guinea. Polisi sulit mendeteksi penyelundupan ganja dari Papua New Guinea karena memiliki garis pantai yang luas, sehingga jalur laut kerap kali digunakan pelaku untuk membawa ganja ke kota Jayapura. Khusus untuk bidang narkoba itu kita 55 kasus ya. Jumlah tersangka 63 sampai dengan Oktober ini ya. Khusus sabu sendiri itu totalnya 14 kasus dengan total barang bukti 349,2 gram, hampir 350 gram ya. Dan yang terakhir kali itu tangkapannya 80 gram. Dan Oktober ini adalah tangkapan terbesar, hampir 200 gram ya. Sendiri 40 kasus, berat total seluruh barang buktinya 12,5 kg. 12,5 kg. Satu kasus
20 liter Milo ya. Ini Milo ya, Milo. WNA sendiri 4, WNI 58. Yang sudah proses tahap 1 12 kasus, sudah penyerahan tersangka atau tahap 2 itu 32 kasus. Proses sidiknya 10. Mengantisipasi penyelundupan ganja, polisi juga terus memperketat pintu masuk antar negara Papua New Guinea ke kota Jayapura. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Seluruh ASN di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Mimika sengaja mengenakan pakaian adat masing-masing daerah asalnya memperingati Hari Pahlawan Selasa kemarin. Selain mengenakan pakaian adat, pada Hari Pahlawan tahun ini juga pelayanan di Dispenduk Capil dibuka selama 24 jam. KTP atas nama Nurwir. Sebagian besar warga yang datang mengurus KTP dan kartu keluarga. Kepala Dispenduk Capil Mimika Slamet Sutejo mengatakan pelayanan selama 24 jam di Hari Pahlawan sebagai bentuk apresiasi ASN pada pahlawan yang telah berjuang melawan penjajah. Hari ini kami buka pelayanan memang 24 jam, baik itu di loket ataupun yang di online. Kami ini sampai sore, nanti sebagian akan ganti kostum pulang istirahat karena malam harus kami buka lagi pelayanan. Kami terbuka hari ini, silakan masyarakat mengakses pelayanan kami. Kami sebenarnya ingin buka itu di kota, tetapi karena situasi pandemi juga pasti nanti muncul kerumunan segala macam, ya akhirnya kita standby di puspom sehingga sambil kami melayani masyarakat, kami juga bisa menyelesaikan tugas-tugas kami rutin di kantor. Itu berapa pelayanan yang dilakukan itu? Semua layanan dokumen, semua dokumen. Jadi ada sekitar 18 dokumen yang bisa dicetak di Adminduk itu, baik yang print putih itu ataupun yang KTP dan KIA, bisa semua kami layani. Dalam kondisi apapun kita harus bisa mencari adaptasi, mencari inovasi-inovasi dan juga bagaimana biar masyarakat ini juga bisa tetap terlayani. Kita nggak boleh hanya berpangku tangan menunggu, tetapi waktu ini nggak menunggu kita. Kita yang harus memanage itu. Yang pertama. Kedua, kenapa kita memakai baju pahlawan dan juga baju daerah? Kami ingin membangun pertama adalah kebersamaan. Kedua juga sebagai perwujudan semangat kami. Seperti layaknya dulu para pahlawan pendahulu kita, mereka berjuang siang malam 24 jam, nggak ada fasilitas, nggak ada apa segala macam, lapar, hujan, badai segala macam, mereka tetap berjuang demi kata kemerdekaan. Setiap warga yang datang wajib menerapkan protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak duduk. Petugas sengaja memberi jarak duduk antrean pada warga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Gambar ini menceritakan tentang pertempuran 10 November di Surabaya. Di sini ada Bung Tomo. Dia menyemangati pada para rakyat Surabaya. Peringati Hari Pahlawan, SMP Ibnu Sina Merauke menggelar lomba desain poster menggunakan ponsel. Seluruh siswa diminta mendesain sebuah poster yang bertemakan Hari Pahlawan. Poster yang didesain wajib memasang foto salah satu pahlawan dan diunggah di media sosial siswa. 10 siswa dengan desain poster unik diminta juri menunjukkan langsung hasil karyanya ke sekolah. Sejumlah siswa mengaku membutuhkan waktu sehari mendesain sebuah poster. Oh, ini saya mengedit menggunakan aplikasi PixArt di HP. Ini kita harus mencari gambar-gambar gambar-gambar para pahlawan di aplikasi Pinterest. Dan itu saya mengedit ini dengan jangka waktu 1 hari. Lama kamu buatnya nih? Selama 1 hari. 1 hari. Caranya gimana kamu ngambil? Caranya saya mendownload dulu aplikasi yang bernama Pixlab. Setelah itu saya mencari gambar-gambarnya terlebih dahulu. Setelah itu saya mengeditnya di Pixlab. Dan setelah selesai saya menguploadnya di Facebook dan Instagram. Sementara itu, salah satu guru SMP Ibnu Sina, Firman, berharap generasi muda dapat mengetahui siapa saja pahlawan di Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Agar memang semangat
pahlawan itu bisa tertular pada anak-anak. Kemudian karena memang saat ini masih masa pandemi COVID-19, maka dalam pelaksanaannya kami dari sekolah membuat mekanisme dalam pembuatannya itu anak-anak membuat di rumah. Jadi menggunakan aplikasi, kemudian hasil karyanya tersebut diupload di sosial media dengan men-tag akun-akun sekolah. Dan harapannya yang pasti adalah anak-anak bisa memiliki jiwa kepahlawanan dan kemudian bisa menjaga cita-cita dari bangsa itu sendiri dengan cara semangat belajar dan menanamkan sifat disiplin. 3 siswa yang terpilih akan mendapat hadiah berupa kuota data internet yang bisa digunakan siswa untuk belajar daring. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Setelah didemo oleh ribuan petani bulan lalu, Pemda Merauke akhirnya mengirim beras ke Surabaya Senin lalu. Pengiriman 293 ton beras dari distrik Kurik, Semangga, dan Tanah Miring itu dikemas dalam 9 kontainer dan dikirim menggunakan KM Logistik Nusantara 2. Kepala Badan Usaha milik daerah Merauke, Vince Gebse, mengatakan Pemda akan mengirim beras secara bertahap. Hari ini kami akan lepas kapal tol laut, yaitu untuk 9 kontainer dari BUMD, yaitu ada 2 buyer yang kami layani, ada 4 untuk buyer di Surabaya, kemudian satunya ke Jakarta, itu 5 kontainer, total semua 293 Ton ya? ya. Nah, dijual berapa, harga berapa di sana? Ya, harganya relatif Pak, kita akan bandingkan dengan standar pasar besar ya. Jadi penjualan ini langsung dari petani ya? Langsung dari petani kami upayakan. Ini dari 3 titik sentra produksi, dari mana? Kurik, Tanah Miring, dan Semangga. Oh gitu. Ya, lalu kemudian ini kan yang perdana. Ya. Apakah ada berkelanjutan dengan ke daerah lain? Ketika ini proses ini berjalan untuk awal, dan kami akan berlanjut terus. Dan kami akan bahas kembali untuk MOU-nya selanjutnya. Sementara itu, Bimo, salah satu perwakilan petani yang hadir, meminta Pemda terus mengirim beras hasil panen petani keluar Merauke. Petani Kabupaten Merauke, dan saya sangat berharap bahwa dengan adanya program dari Kementerian Perhubungan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat petani Kabupaten Merauke. Dan selanjutnya bahwa program ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada kami para petani yang notabene adalah petani hari ini adalah petani yang luar biasa dengan menghasilkan produk-produk dari pertanian, sehingga ke depan menjadi Merauke sebagai lumbung pangan nasional dapat seperti apa yang kita cita-cita. Pemda menargetkan 2.500 ton beras akan dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Presiden Jokowi sejak tahun 2015 lalu menetapkan Merauke menjadi daerah lumbung padi nasional. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Merauke akhirnya akan membayar insentif penanganan COVID-19 untuk ratusan nakes di Merauke. Sebelumnya pada 4 November lalu, ratusan nakes mendatangi DPRD Merauke, menanyakan insentif penanganan COVID-19 yang belum dibayarkan sejak Maret lalu. Pemda menganggarkan 15 miliar rupiah untuk 732 tenaga kesehatan yang bertugas di Merauke. Besaran insentif yang akan diterima nakes mengikuti resiko dan jabatan nakes. Direktur RSUD Merauke Dr. Yeni Mahuse mengatakan, keterlambatan pembayaran insentif COVID-19 disebabkan karena Pemda menunggu penetapan anggaran perubahan oleh DPRD. Untuk insentif COVID ini pembayarannya melalui mekanisme yang diatur dan tertuang dalam DPPA perubahan tahun 2020. Dan bunyinya adalah bukan insentif COVID, tetapi bunyinya adalah pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan resiko kerja.
selama pandemi COVID-19. Nah, terkait penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh beberapa karyawan dari RSUD Merauke pada minggu lalu, sesungguhnya kami dari manajemen sudah 3 kali melakukan pertemuan dengan para kepala instalasi, dengan kepala-kepala ruangan dan penanggung jawab yang ada di RSUD Merauke. Dan kami sampaikan bahwa sedang berproses, dan dari pertemuan tersebut kami mengharapkan bahwa mereka menjadi panjang tangan untuk penyampaian keterangan kepada jajaran dan staf di bawah agar informasi ini tidak bisa sampai ke jajaran di bawah, sehingga bisa mengerti kenapa pembayaran insentif Covid ini mengalami keterlambatan karena masuk di dalam tadi DPPA perubahan 2020 dan harus disahkan oleh DPR. Nah, penandatanganan DPPA 2020 sudah kami lakukan. Itu juga kenapa terlambat karena terkait liburan nasional ya, cuti bersama nasional 1 minggu lalu itu ada cuti bersama sehingga proses ini jadi terhambat. Yeni juga mengimbau tenaga kesehatan bersabar karena proses pencairan insentif sedang diproses di Dinas Keuangan Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pandemi COVID-19 membuat sekolah di Merauke tidak menggelar belajar tatap muka sejak Maret lalu. Sumardi, seorang guru di sekolah dasar luar biasa Polder Lama Merauke, wajib datang ke sekolah menyiapkan materi untuk siswa. Jelang ujian semester, Sumardi harus mendatangi satu persatu siswa di rumahnya. Kedatangan Sumardi untuk memantau siswa dalam belajar secara daring. Sini sayang. Halo adik Jeffrey. Selain itu juga siswa diberi pelajaran tambahan jelang ujian semester. Perangkat untuk pembelajaran. Jadi perangkat tetap harus tahu dan uang juga menjadi kebutuhan Jeffrey. Kopi uang 10.000, 100.000, 5.000, 1.000, 5.000. Akan alat tukar menukar. Sumardi mengatakan, dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus, seorang guru harus bersabar dalam mendidik. Ada wabah COVID-19 ini, pembelajaran tidak terlaksana dengan maksimal. Kebiasaan kita laksanakan dengan pembagian modul. Dalam 1 minggu, orang tua sama murid ambil modul. Terus minggu berikutnya kembalikan sambil ambil modul pembelajaran berikutnya. Kali ini kami akan melaksanakan pembelajaran melihat langsung dan pembelajaran secara tatap muka ke rumah siswa, yaitu yang namanya Jeffrey kelas 5. Jeffrey ini adalah anak berkebutuhan khusus, tunagrahita sedang. Nilainya berapa ini, Jeffrey? Orang tua siswa senang karena anaknya dipantau langsung oleh guru. Ya cukup baik Pak, cukup membantu kami juga kan, kami selaku orang tua. Cuman anaknya ini kami sudah sering tiap hari kasih belajar, cuma mungkin dari daya ingatnya dia saja, daya ingatnya dia. Jadi kalau sudah waktu saat kita kasih belajar memang dia ingat, nanti sebentar kita tes lagi dia sudah lupa. Jadi kalau setiap kita kasih belajar pasti mengeluhnya pusing, sakit kepala. Jadi seringnya dia mengeluhnya sakit kayak gitu, atau ngantuk kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan dia. Memang sebenarnya kita rasanya tuh kayak bagaimana, kayak kenapa sudah begini kok tidak pernah dia macam bisa-bisa terus tapi karena memang dari efeknya dia memang otaknya dia juga memang tidak mampu untuk berpikir yang lebih jauh lagi. Jadi kami selaku orang tua tetap berusaha dan berusaha untuk mendidik dia dengan baik. Sekolah luar biasa Polder Merauke mendidik 73 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Bawaslu Merauke menghimbau pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke dalam berkampanye di media sosial tidak menuliskan isu provokatif untuk menyerang paslon lain. Bawaslu menemukan sejumlah akun di media sosial tim sukses paslon yang menggunakan isu provokatif saat berkampanye. Ketua Bawaslu Merauke Oktovina Amtok mengatakan, setiap paslon bertanggung jawab atas status yang ditulis akun media sosialnya. Sehingga jika terdapat status yang berbau sara dan provokatif akan dilaporkan pada polisi. Kiranya dalam hal berkampanye dari setiap paslon maupun masyarakat atau tim sukses dalam menyampaikan atau berkomentar, tolonglah jangan saling menghujat atau saling menjatuhkan lawan politik. Marilah kita menganggap sesuatu hal yang baru dalam kita mengikuti pesta demokrasi, berarti ini pestanya meriah. Dalam proses penyampaian, dalam memberikan komentar juga pun harus dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bisa diterima oleh masyarakat lain ataupun tim lain. Jadi tidak saling menghujat. Pemilih juga diminta tidak menanggapi isu provokatif yang disebar akun medsos tim sukses yang bertujuan untuk memecah belah kesatuan dan persatuan warga di Merauke. Warga diminta melapor akun media sosial tim sukses yang menyerang sesama paslon menggunakan isu provokatif. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.